Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat. Apa yang Anda lakukan ketika proses pembelajaran atau perkuliahan jarak jauh? Mungkin melakukan banyak kegiatan, salah satunya adalah pergi ke pasar. Misalnya Anda pergi ke pasar, Anda menginginkan membeli buah durian. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mengambil, kemudian bayar, membawa pulang? Ataukah Anda melakukan beberapa hal? Misalnya, Anda cium duriannya, aromanya terasa atau tidak. Anda mungkin ketuk-ketuk kulitnya, karena konon katanya buah durian yang nyaring itu berarti belum terlalu matang. Anda mencari yang tangkainya pendek, yang durinya pendek, kemudian yang bentuknya bulat gitu. Atau misalnya Anda yang tidak suka dengan buah durian, Anda ingin membeli jeruk. Ketika di hadapan Anda ada banyak pilihan jeruk, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan menentukan pilihan asal ambil, ataukah berpikir terlebih dahulu, mempertimbangkan, menggunakan kriteria Anda tentang bahwa jeruk yang manis, misalnya kriteria jeruk yang manis itu harus yang ukurannya besar, yang berwarna kuning, dan yang halus kulitnya. Sehingga ketika Anda melihat jeruk yang ukurannya kecil, kemudian warnanya hijau, kasar kulitnya, maka Anda tidak akan ambil. Proses membandingkan antara durian satu dengan durian yang lainnya, atau antara jeruk satu dengan jeruk yang lainnya, kemudian Anda kemudian menilai, kemudian menentukan, itu adalah proses evaluasi. Proses mengukur dan menilai, itu adalah proses evaluasi. Kenapa Anda perlu melakukan evaluasi? Karena Anda menginginkan yang terbaik tentu saja. Dalam kegiatan belajar mengajar, evaluasi itu juga dilakukan. Dan biasanya proses evaluasi dalam pembelajaran itu berkaitan dengan prestasi belajar. Sebenarnya evaluasi itu apa? Ada banyak sekali teori yang membahas tentang evaluasi. Salah satu teori tentang evaluasi dikemukakan oleh Ralph Taylor, di mana evaluasi itu dijelaskan sebagai proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Guru adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi di dalam kelas. Oleh karena itu, guru atau calon guru perlu dibekali ilmu evaluasi untuk membantu melaksanakan tugas. Salah satunya adalah melakukan evaluasi. Guru mengukur apakah siswa sudah menguasai ilmu yang dipelajari sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Mengapa perlu melakukan penilaian? Dilihat dari beberapa sisi. Misalnya, dari sisi yang pertama, dari sisi siswa. Dari sisi siswa, penilaian ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa itu sudah memuaskan atau belum memuaskan. Sudah memenuhi KKM atau belum memenuhi KKM. Dari sisi guru, hasil evaluasi itu bisa digunakan untuk menentukan siswa apakah lanjut materinya, apakah perlu melakukan pengayaan atau remedi. Juga bisa digunakan oleh guru untuk mengukur apakah materi yang saya sampaikan itu sudah tepat. Sekaligus juga bisa untuk mengetahui apakah metode yang digunakan itu sudah sesuai dengan materi. Kemudian, mengapa menilai? Dari sisi sekolah. Dari sisi sekolah ada beberapa hal yang bisa diperoleh dari evaluasi yang dilakukan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru bisa menjadi cermin kualitas sekolah. Apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai harapan atau belum? Kemudian bagi sekolah selanjutnya, hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru itu bisa diserahkan atau ditunjukkan, disampaikan kepada kurikulum, kemudian itu menjadi bagian bagi perencanaan atau pertimbangan ke depannya. Kemudian yang ketiga, menjadi pedoman sekolah, apakah sekolah sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai standar atau belum. Kemudian, apa sebenarnya tujuan atau fungsi evaluasi? Tujuan atau fungsi evaluasi itu bisa terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah penilaian berfungsi selektif. Salah satunya bisa untuk menentukan kenaikan atau kelulusan siswa. Fungsi penilaian yang kedua adalah diagnostik, untuk mengetahui, salah satunya untuk mengetahui kelemahan siswa. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk penempatan. Dan fungsi yang keempat
untuk mengukur keberhasilan. Apa ciri-ciri penilaian pendidikan? Ada beberapa ciri penilaian. Yang pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, menggunakan ukuran kuantitatif. Biasanya menggunakan ukuran kuantitatif. Menggunakan unit atau satuan yang tetap. Kemudian bersifat relatif. Yang kelima, sering terjadi kesalahan. Kesalahan itu bisa bersumber pada alat yang digunakan, bisa juga bersumber pada guru, anak yang dievaluasi, juga situasi ketika pelaksanaan evaluasi. Itu tadi adalah materi tentang konsep umum pembelajaran. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.